semua yang terjadi di dalam hidupku. Asia, mari kita mengucap syukur apapun yang sedang terjadi. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Mari semuanya kami percaya dimanapun kami berada, kami tetap setia, kami tetap sepakat Tuhan, bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan meneguhkan dengan perjanjian. Mari Tuhan yang terus bawa setiap kami umat-Mu untuk mengenal dan tahu bahwa Tuhan beserta kami, Tuhan di pihak kami. Immanuel, terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami mendengar firman-Mu, biar hikmat wahyu akan Tuhan turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi akan sedikit kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di bulan Maret ini kita masih belajar tentang tema kita bulan Maret adalah hati yang mudah diajar dan mau belajar. Karena ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca dari Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan katakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam Dia segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan menghendaki saudara dan saya bukan hanya sekedar selamat. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yes, memang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, detik kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita, maka dosa kita diampuni. Semua pelanggaran, pemberontakan, kesalahan kita sudah diampuni oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Darah perjanjiannya yang kudus dan yang tidak bercacat celah mengampuni kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, what next? Apa yang berikutnya yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya? Bukan hanya sekedar, oh dulu saya belum kenal Tuhan Yesus, saya orang berdosa, sekarang saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya diampuni. Dulu saya adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, sekarang hidup di dalam terang. Ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi dari surat Efesus pasal 4 ini, saudara dan saya mendapati bahwa Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Ada yang disebut yang namanya kesatuan iman. Kenapa hari-hari ini kita tahu ada banyak orang-orang percaya punya pengertian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh saja tentang baptisan, contoh tentang bagaimana itu Roh Kudus dan sebagainya. Masing-masing memiliki doktrinnya, masing-masing memiliki pengertiannya. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kita bertumbuh sampai satu kali. Ini nubuat firman Tuhan sampai kita mencapai yang namanya kesatuan iman. Karena kita percaya kepada satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga akan memberikan Roh Kudusnya, roh yang sama yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya, sehingga kita boleh mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan anak Allah. Kalau ada pengetahuan yang benar, berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang bingung dengan kebenaran. Tetapi hari-hari ini Tuhan sedang mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa penuh. Dikatakan kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang terus bertumbuh. Ayat 14 tadi dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hari-hari ini ada banyak seperti firman Tuhan menubuatkan menjelang kedatangan Tuhan akan datang si penyesat. Tetapi kalau saudara dan saya punya hati yang mau belajar dan mau diajar, kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Dan firman Tuhan katakan ayat ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan mau saudara dan saya berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih supaya kita bertumbuh dan mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh. Untuk kita bertumbuh memang seperti halnya ketika kita lahir sebagai manusia. Tidak ada satupun manusia yang lahir tahu langsung dewasa. Tidak ada. Menjadi tua itu otomatis. Berdasarkan waktu, dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kita bertambah tua. Tetapi menjadi dewasa itu tidak secara otomatis. Menjadi dewasa butuh yang namanya pengajaran, butuh yang namanya terus bertumbuh di dalam kebenaran. Maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang dewasa. Itu sebabnya tidak ada satupun orang yang tahu-tahu langsung dewasa. Semuanya bertumbuh sesuai dengan kadar pertumbuhannya. Tadi ayat ke-16 katakan bahwa setiap kita masing-masing menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh di dalam pertumbuhan kita. Dalam pertumbuhan kita mengarah kepada kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kita melewati sebuah proses yang seringkali kita sebut menjadi lahir baru. Dilahirkan kembali di dalam Kristus supaya kita bisa melihat kerajaan Tuhan. Maka kita harus dilahirkan kembali.
Firman Tuhan katakan, ketika kita lahir baru, maka apa yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh? Firman Tuhan katakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahir barukan, maka yang pertama yang saudara dan saya butuhkan adalah kita butuh air susu yang murni dan yang rohani. Apa itu? Firman Tuhan yang menghiburkan, firman Tuhan yang memberikan pengharapan, firman Tuhan yang memberi kita pengertian siapa Tuhan yang benar. Setiap saudara dan saya butuh yang namanya air susu yang murni. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya? Ketika kita punya anggota keluarga yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, berikanlah kepada mereka air susu yang murni. Apa itu air susu yang murni? Pengharapan di dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus Tuhan tidak pernah melihat latar belakang seseorang, tetapi Tuhan Yesus mengasihi barang siapa datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah menolak dia seperti apapun keadaannya. Itu sebabnya bagi orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus butuh firman Tuhan yang memberikan pengharapan, memberikan sebuah anugerah yang baru, pengertian yang baru bahwa dahulu dia orang berdosa, mungkin dunia menolak dia, tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menyambutnya dan Tuhan Yesus memberikan dia hidup yang baru. Tuhan Yesus memberikan pengharapan, hidup yang baru, anugerah yang baru, sukacita yang baru dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Itulah air susu yang murni, kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menerima pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya biar setiap saudara dan saya selalu simpan firman Tuhan dalam hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah air susu yang murni, yang baik untuk pertumbuhan kita. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya terus bertumbuh dan tidak terus menjadi kanak-kanak. Saya yakin setiap orang ketika dia mendapatkan seorang keturunan, mungkin masa kanak-kanak adalah masa yang lucu. Saya punya 2 orang cucu, yang satu masih berusia 2,5 tahun, baru 3 tahun yang akan masuk 3 tahun. Kemudian yang besar baru 4 tahun. Anak-anaknya masih lucu-lucu sekali. Saya suka sekali lihat mereka, lihat kelucuan mereka, melihat tingkah mereka, dengar suara mereka, lucu sekali. Tapi saya tidak mau melihat cucu saya terus tinggal kanak-kanak. Saya mau cucu saya mulai beranjak bertumbuh. Mulai ketika dia umur 3 tahun, saya bilang kepada anak saya yang tertua, masukkan dia di kelompok bermain. Setelah kelompok bermain, tahun ini dia akan masuk di TKA. Saya mau dia masuk di TKA. Nanti 2 tahun lagi saya mau dia di SD. Setelah dia di SD, saya mau nanti setelah 6 tahun kemudian dia harus ada di SMP dan berikutnya dan berikutnya. Itu kerinduan setiap orang tua. Walaupun masa kanak-kanak adalah masa-masa yang lucu, masa-masa yang menyenangkan bagi setiap orang tua. Ada banyak kenangan-kenangan yang manis yang kita miliki tentang foto-foto, kenangan anak-anak kita di masa kanak-kanak mereka. Tetapi bukan menjadi kerinduan kita sebagai orang tua untuk melihat anak-anak kita tetap menjadi kanak-kanak. Kerinduan hati setiap orang tua adalah melihat anak-anaknya bertumbuh satu kali menjadi dewasa, bahkan lebih besar daripada orang tuanya. Demikian juga dengan hati Tuhan. Hati Tuhan mau saudara dan saya terus bertumbuh. Air susu yang murni itu bagus. Air susu yang murni kita butuhkan supaya kita mengenal akan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam keselamatan. Tetapi yang Tuhan mau saudara dan saya terus bertumbuh. Terus bertumbuh, bukan hanya menjadi anak-anak saja, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa. Tetapi sayangnya, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari jikalau dilihat dari lama dia percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengalami pertumbuhan seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Ibrani pasal 5, ayat yang ke-12 sampai ayat ke-13. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai ayat 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar.
Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita memperoleh air susu yang murni, yang membuat kita bertumbuh, membuat kita menerima pengharapan baru di dalam Tuhan, terima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Maka apa yang harus kita kerjakan? Mulai belajar makan makanan yang keras. Apa itu? Ajaran-ajaran tentang kebenaran. Ajaran-ajaran tentang kebenaran yang namanya juga kebenaran. Firman Tuhan katakan tidak ada satupun kebenaran yang tidak menyakitkan. Ya, kenapa? Karena sejujurnya manusia daging kita lebih suka menutupin segala sesuatunya. Itu sebabnya Tuhan katakan segala sesuatu yang tersembunyi satu kali akan dibongkar, akan dibuka oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ada sesuatu yang kita sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang kita tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Tetapi ketika kebenaran itu datang, maka apa yang tinggal tersembunyi akan terbuka, harus diberitakan. Dan saya percaya itu masa-masa di mana itu hal yang tidak kita inginkan, hal yang menyakitkan buat daging kita. Tetapi itu bagus. Firman Tuhan katakan, makanan yang keras itu untuk orang-orang yang dewasa. Apa itu makanan yang keras? Yaitu ajaran tentang kebenaran. Tuhan mau saudara dan saya belajar ajaran-ajaran tentang kebenaran. Bukan hanya bicara tentang pengharapan, bagaimana kita dulu orang berdosa, sekarang diampuni. Dulu kita tidak berpengharapan, sekarang berpengharapan. Dulu saya miskin, di dalam Kristus saya diberkati. Dulu saya sakit penyakit, tapi sekarang di dalam Kristus saya disembuhkan. Dulu saya terikat dosa, sejak percaya kepada Tuhan Yesus, saya beroleh kemampuan untuk hidup baru. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya kita belajar tentang kebenaran. Belajar tentang kebenaran, ajaran-ajaran kebenaran. Di mana kita mendapatkannya? Di dalam setiap tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh firman Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat ke-17. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tetapi hendaklah kamu tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap saudara dan saya, firman Tuhan minta supaya kita belajar mulai makan makanan yang keras, yaitu ajaran-ajaran tentang kebenaran. Dan ajaran-ajaran tentang kebenaran itu didapatnya di dalam firman Tuhan. Di dalam setiap ajaran-ajaran yang saudara dan saya terima, setiap minggu terus tumbuhkan hidup kita lewat ajaran-ajaran kebenaran. Pengajaran-pengajaran yang keras mungkin itu sesuatu yang keras, tetapi itu baik buat pertumbuhan kita. Tadi dikatakan firman Tuhan, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu bagus untuk apa? Mengajar. Kita patut diajar. Namanya orang bertumbuh harus banyak belajar. Menyatakan kesalahan. Seringkali tanpa kita sadari masih ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita warisi dari nenek moyang kita.
dari cara hidup kita yang sia-sia, yang lama. Tuhan mau saudara dan saya ditunjukkan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Bukan cuma hanya kita ditunjukkan kesalahan kita, tetapi kita diajar untuk memperbaiki kelakuan kita, supaya kita dididik di dalam kebenaran, dan ujung-ujungnya kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Sebab itu biar setiap saudara dan saya terus punya hati yang mau diajar dan mau belajar, sampai kita mencapai kesatuan iman, sampai kita mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Saya percaya hari-hari ini ketika peristiwa demi peristiwa terjadi, membuat orang cemas, membuat orang takut, membuat orang dibimbangkan oleh banyak hal. Tetapi orang-orang yang terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, mulai bisa makanan-makanan yang keras, dia mengenal akan namanya kebenaran. Maka saya percaya justru peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan hari-hari ini sedang mendidik kita, mengajar kita akan kebenaran, mengajar kita akan siapa itu Tuhan. Dan pada ujungnya saudara dan saya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang ketakutan. Hari-hari ini ada banyak orang sedang cemas, sedang ketakutan. Tapi hari-hari ini ketika saudara dan saya terus mau bertumbuh di dalam ajaran-ajaran kebenaran, maka engkau lihat kebaikan demi kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Sebab kebenaran firman Tuhan itu lebih dari apapun dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita dari setiap kelemahan kita, dari setiap ikatan kita, dari setiap sakit penyakit kita, dari setiap apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai kita mencapai kesatuan iman, kedewasaan yang penuh di dalam Kristus Yesus. Memiliki hati yang mau diajar dan mau belajar. Jangan terus mau susu yang murni, sekalipun itu susu yang murni, tetapi terus belajarlah makanan-makanan yang keras, karena itu bagi orang-orang yang dewasa. Saya percaya kemuliaan Tuhan menjadi bagian kita, orang-orang yang bertumbuh di dalam kebenaran sampai kepada kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Destiny.
berada, angkat tanganmu. Dari tempat ini, saudara yang sakit, taruh di kaki yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kelemahan dulu, sakit penyakit, dalam nama Yesus, sembuh sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang mengalami ketakutan, yang gentar, yang khawatir, angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa dari tempat ini, setiap tangan yang diangkat kepadamu, semua roh ketakutan pergi dari hidup anak Tuhan, keluar dari hidup anak Tuhan. Kami lembahkan roh damai sejahtera turun dalam hidup anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa setiap kekasih Tuhan dimanapun berada, kami memiliki kekuatan, kami punya Tuhan yang ada di pihak kami. Immanuel, Tuhan yang berserta di tengah-tengah umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Mazmur 91 berlaku dalam hidup setiap anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan dimanapun saudara berada, jangan lupa terus perkatakan Mazmur 91. Ucapkan, deklarasikan, perkatakan dengan iman. Saya percaya akan menjadi bagian kita dimanapun kita berada. Jangan lupa tetap ibadah hari Minggu di tempat masing-masing. Bapak Ibu bisa add JKI Destiny di Instagram dan juga boleh mengikuti YouTube yang nanti akan disebarkan. Dan selama sepekan 2 pekan ini ibadah full tetap ada di rumah masing-masing. Nanti semua bahan akan dikirim lewat WA group. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama sekali lagi, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Kita berdoa secara bersama-sama. Biar jadi dalam Tuhan.
jangan berlupa. Kehadiranmu dan kita tanpa menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa umat-Mu Tuhan yang percaya dan mengenal akan pribadi Tuhan. Sebentar kami terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu kami buat dimanapun berada, angkat kedua kaki dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, akan pertemuan dengan Roh Kudus, limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan, pimpinan staf Roh Kudus turun menyertai hidup kita semuanya. Hari ini sampai mana dalam Tuhan Yesus datang menyertai yang dua kalinya. Diberkati dalam keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depan dan rencanamu. Apapun yang kau kerjakan yang kau sentuh Tuhan mempunyai jadi berhasil. Tuhan kau terbangga jadi kepala, bukan engkau tetap naik bukan turun. Ketika engkau tinggal dalam firman Tuhan maka dan melakukannya. Hari ini sampai Tuhan datang menyertai yang dua kalinya. Semua yang yakin dan percaya bersama berkata, amin.